Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Hendrawan. Saya mengajar di SMA N1 Serang Panjang, Kabupaten Subang. Saya mengajar mata pelajaran ekonomi kelas 12. Pada kesempatan hari ini, saya mencoba memberikan materi tentang buku besar di perusahaan jasa. Apa sih yang dimaksud dengan buku besar dalam akuntansi itu? Di sini ada beberapa pendapat tentang buku besar, yang diantaranya suatu kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum. Nah, dalam buku besar ini juga ada istilah posting, di mana posting itu adalah memindahkan transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum ke dalam setiap akun buku besar yang sesuai. Adapun format buku besar itu ada 3 macam. Yang pertama berbentuk T, yang kedua berbentuk kontrol, yang ketiga bentuk stapel. Ada yang berkolom saldo tunggal dan ada juga yang berkolom saldo rangkap. Nah, pada kesempatan hari ini saya mencoba menerangkan tentang buku besar yang berbentuk T. Nah, di sini ada contoh jurnal umum yang sudah dibuat di perusahaan Anita Salon, di mana di sini sudah ada jurnal umum yang terdapat beberapa akun di dalamnya. Dari sini, dari akun-akun yang ada di sini, kita urutkan, kita hitung dulu berapa akun yang berbeda. Kita hitung mulai dari kas, ada 1, modal 2, beban sewa toko 3, peralatan 4, utang usaha 5, perlengkapan 6, pendapatan jasa 7, piutang 8, dan beban gaji pegawai 9. Nah, kalau kita urutkan sesuai dari kode akunnya, mulai dari harta dulu, ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, utang usaha, modal Nyonya Anita, pendapatan jasa, beban sewa toko, dan beban gaji. Nah, di sini ada contoh buku besar berbentuk T. Nah, bagaimana cara pengisiannya? Nah, kita urutkan dulu berdasarkan tadi urutan dari mulai harta, yaitu mulai dari kas. Kita lihat cara buku besar mengenai kas. Dari transaksi yang ada di jurnal umum, dari tanggal 1 sampai 30, ternyata kas ada semua tiap tanggal, baik yang ada masuk di debit maupun ada yang masuk di kredit. Nah, kita mulai ngisi dari kas dulu. Yang masuk ke debit untuk kas dimulai dari tanggal 1. Kita tulis tanggal 1. Kita hanya menuliskan di sini di buku besarnya nominal uangnya. Tanggal 1, di sini ada pemasukan atau masuk ke debit ada sejumlah 50 juta. Nah, ada 50 juta. Kemudian tanggal 3 ternyata ada pengeluaran untuk membayar beban sewa toko sebesar 1,5 juta, itu di sebelah kredit. Tanggal 3 tulis 1.500.000. Nah, kemudian pada tanggal 7 ada pengeluaran juga, yaitu untuk pembelian peralatan seharga 12 juta. Dari harga seluruhnya adalah 15 juta. Kita tanggal 7 di sebelah kredit juga ada 12 juta. Kita tuliskan ya. Nah, selanjutnya tanggal 9 ada pengeluaran juga, yaitu untuk pembelian perlengkapan sebesar 6.500.000, ada di sebelah kredit. Tanggal 9 ada 6.500.000. Nah, kemudian tanggal 15 ada pemasukan hasil dari adanya pendapatan jasa. Kita tulis di sebelah debit tanggal 15 sebesar 2.500.000.
Kemudian tanggal 20 ada lagi pemasukan untuk kas atau masuk ke debit dari hasil pendapatan jasa sebesar 2.200.000. Di sini tulis 2.200.000. Kemudian pada tanggal 30 ada pengeluaran, yaitu membayar beban gaji pegawai sebesar 1 juta. Kita tulis tanggal 30 1 juta pengeluaran. Nah, untuk kas dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 ada pemasukan atau di debit, ada pengeluaran atau di kredit. Kita jumlahkan masing-masing di sebelah debit maupun di kreditnya. Di debit ada pemasukan sejumlah 54.700.000. 54.700.000. Sedangkan di kredit ada pengeluaran sebesar 21 juta, maaf ya. Ada pengeluaran sebesar 21 juta. Nah, sedangkan pemasukannya adalah 54.700.000, sedangkan pengeluaran 21 juta. Berarti ada saldo kas sebesar 54.700.000 dikurangi 21 juta adalah sebesar 33.700.000 lagi. 33.700.000. Nah, maka sampai sisa kas sampai tanggal 31 Mei 2020 adalah sebesar 33.700.000. Nah, yang kedua adalah kita mencoba membuat buku besar tentang piutang usaha. Nah, untuk piutang usaha kita lihat dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ada di tanggal 20. Ya. Kita masukkan ada di sebelah debit sebesar 300.000. Tanggal 20 300.000. Nah, tidak ada lagi tanggal yang lain, maka sisa dari piutang usaha sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 adalah 300.000. Selanjutnya, akun selanjutnya adalah tentang perlengkapan. Berdasarkan transaksi di jurnal umum, perlengkapan terdapat hanya pada tanggal 9 saja. Itu pembelian perlengkapan atau perlengkapan bertambah sebesar 6.500.000. Kita tuliskan di sebelah debit 6.500.000. Nah, tidak ada lagi ya lainnya, maka sisa perlengkapan sampai dengan tanggal 31 Mei adalah 6.500.000. Selanjutnya peralatan. Peralatan dari tanggal 1 sampai 30 hanya tanggal 7 yang ada. Itu pembelian sebesar 15 juta. Ada di sebelah debit. Tanggal 7. Tuliskan 15 juta. Tidak ada lagi tanggal yang mengenai peralatan, maka sisa peralatan sampai dengan tanggal 31 Mei adalah 15 juta. Selanjutnya utang usaha. Utang usaha dari tanggal 1 sampai 30 hanya ada di tanggal 7, yaitu kekurangan pada saat pembelian peralatan sebesar 3 juta. Itu ada di sebelah kredit. Tuliskan tanggal 7 sebesar 3 juta. Nah, tidak ada lagi tentang utang, maka sisa utangnya adalah 3 juta. Selanjutnya, modal Nyonya Anita itu hanya ada di tanggal 1. Itu pemberian modal awal sebesar 50 juta ada di sebelah kredit.
50 juta. Nah, sisa modalnya ada 50 juta. Selanjutnya pendapatan jasa dari tanggal 1 sampai 30 ada 2 tanggal, yaitu tanggal 15 dan tanggal 20. Itu ada di sebelah kredit. Untuk tanggal 15 sebesar 2.500.000. Sedangkan tanggal 20 ada sejumlah sama 2.500.000 lagi. Nah, kebetulan kedua tanggal itu ada sebelah kredit, maka ini dijumlahkan, maka total jumlah pendapatan jasa adalah sebesar 5 juta. Kemudian beban sewa toko di sini ada tanggal 3 sebesar 1.500.000. Ada di sebelah debit tanggal 3 1.500.000. Nah, ini saldonya adalah 1.500.000. Selanjutnya beban gaji pegawai adalah tanggal 30 sejumlah 1 juta, ada sebelah debit juga. Totalnya tetap 1 juta. Nah, dari buku besar ini kita dapatkan sisa-sisa dari masing-masing akun, sisa nominalnya mulai dari kas sejumlah 33.700.000, piutang usaha 300.000, perlengkapan 6.500.000, peralatan 15 juta, utang usaha 3 juta, kemudian modal Nyonya Anita ada 50 juta, pendapatan jasa sebesar 5 juta, beban sewa toko 1.500.000, dan beban gaji pegawai sebesar 1 juta. Nah, untuk materi selanjutnya dari hasil buku besar ini akan ditulis masing-masing ke dalam yang namanya neraca saldo. Nah, demikianlah pembahasan tentang buku besar. Dari buku besar ini kita dapatkan saldo-saldo yang ada di tiap buku besar masing-masing akun. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.